Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nilu Ica Ardini dengan NIM S1 S1222130 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem komputer dapat dibagi menjadi empat komponen, yaitu hardware menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti CPU, memori, perangkat I/O seperti sistem operasi. Yang kedua, ada program aplikasi menentukan cara-cara di mana sumber daya sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi. Yang ketiga, ada pengolah kata yaitu compiler, browser web, sistem basis data, dan permainan video. Yang keempat, ada pengguna orang, yaitu mesin dan komputer lain. Selanjutnya ada multiprogramming atau sistem batch, diperlukan untuk efisien pengguna tunggal tidak dapat membuat CPU dan perangkat I/O sibuk sepanjang waktu. Multiprogramming mengatur pekerjaan atau kode data sehingga CPU selalu memiliki untuk mengeksekusinya. Yang kedua ada time sharing atau multitasking, adalah ekstensi logis di mana CPU beralih pekerjaan begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap pekerjaan saat sedang berjalan. Selanjutnya ada layanan sistem operasi, yaitu menyediakan lingkungan untuk eksekusi program dan layanan untuk program dan pengguna. Antarmuka metafora desktop yang mudah digunakan biasanya mouse, keyboard, dan monitor. Icon mewakili file program, tindakan, dan lain-lain. Antarmuka sistem call mempertahankan tabel yang indeks menurut angka-angka. Selanjutnya ada jenis panggilan sistem, yaitu pengendalian proses, pengelola berkas, manajemen perangkat, pemelihara informasi, komunikasi, dan perlindungan. Yang kedua ada program sistem pengendalian lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Dukungan dari bahasa pemrograman yaitu ada compiler, assembler, debugger, dan sprinter terkadang tersedia. Yang ketiga ada tujuan dari sistem operasi harus nyaman digunakan untuk digunakan, mudah dipelajari, andal, aman, dan cepat. Sasaran sistem yaitu sistem operasi harus mudah dirancang, menerapkan, dan memelihara, serta fleksibel, andal, bebas kesalahan, dan efisien. Selanjutnya ada debugging, adalah menentukan dan memperbaiki kesalahan dan bug OS menghasilkan file log yang berisi informasi kesalahan. Kegunaan sistem operasi dapat menghasilkan crash dump file yang berisi memori kernel. Penyetelan dari performa yaitu meningkat kinerja dengan menghilangkan kemacetan OS, harus menyediakan sarana komputasi menampilkan ukuran perilaku sistem, misalnya program TOP atau Windows Test Manager. Sistem operasi menjalankan berbagai program, yaitu sistem batch pekerjaan, sistem pembagian waktu, program atau tugas pengguna. Program adalah entitas pasif yang disimpan pada disk atau file yang dieksekusi. Proses aktif program menjadi proses ketika file yang dapat dieksekusi dimulai ke penyimpanan. Saat proses dieksekusi, new proses sedang dibuat, running instruksi sedang dieksekusi, waiting proses sedang menunggu event tertentu, terjadi ready atau proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor, terminasi proses stage selesai dieksekusi. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka thread pada tingkat pengguna. Pustaka menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Thread adalah sebuah alur dari sebuah proses. Suatu proses multithreaded mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multithread meliputi peningkatan respon dari pengguna, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Keuntungan
Keuntungannya adalah thread diatur oleh kernel. Karena itu, jika sebuah thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Keuntungan lainnya adalah pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread-thread pada prosesor yang berbeda. Contoh sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows NT, Polaris, Digital Unix. Secara umum, thread tingkat pengguna lebih cepat dalam pembuatan dan pengelolaan daripada kernel thread. Ada 3 perbedaan tipe dari model yang berhubungan dengan pengguna dan kernel thread, yaitu one-to-one, one-to-one model, many-to-one model, dan many-to-many model. Pertama ada model many to one, yaitu mematakan beberapa pengguna level thread hanya ke suatu buah kernel thread. Yang kedua ada model one to one, yaitu mematakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Yang ketiga ada model many to many, mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel satu waktu. Dan selanjutnya ada thread di Linux dianggap sebagai test, sistem yang dipakai antara lain fork dan clone. Perbedaan antara keduanya adalah fork juga dapat berbagi ruang alamat yang sama antara proses induk dengan proses anak. Seberapa besar kedua proses tersebut dapat berbagi tergantung banyaknya flag yang ditandai. Sebuah thread tunggal dan mempermudah membuat kontrol untuk multi-thread dengan program yang sama. Java juga menyediakan library berupa API untuk membuat thread, termasuk metode untuk suspend dan resume untuk thread, agar thread tidur untuk jangka waktu tertentu dan menghentikan thread yang berjalan. Selanjutnya ada thread di Java dapat dibuat melalui dua cara, dengan mengextend class thread atau dengan mengimplementasi random interface. Siklus hidup dapat melewati 6 tahap, yaitu ada born atau baru dibuat, ada ready atau method start atau dipanggil, running atau diproses, blockade, wait atau metode wait. Untuk beberapa kemudahan dan alasan keamanan, beberapa thread dapat digabungkan ke dalam sebuah thread group. Dalam thread group yang sama, sebuah thread dapat memanipulasi thread lain dalam grup thread. Untuk menterminasi thread, terdapat berbagai cara, antara lain dengan memanggil thread import, thread stop, dan thread restore. Suatu proses yang dieksekusi oleh CPU terjadi di antara dua sikel tersebut. Suatu proses pengeksekusian akan dimulai dengan CPU burst dan diikuti oleh MK burst dan kembali ke MK burst seterusnya dalam siklus itu sampai selesai. Penjadwalan nomor 1 dan 4 bersifat non-primitif, sedangkan nilainya primitif. Dalam penjadwalan non-primitif, sekali CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diganggu penjadwalan. Mode seperti ini digunakan oleh Windows 3X, Windows 95 telah menggunakan. Selanjutnya ada algoritma. Ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses beberapa pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue sesuai dengan waktu kedatangan proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini. Yang pertama, susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua ada proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Sistem hard real time, yaitu sistem hard time dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas yang sifatnya sangat kritis dengan batasan waktu yang tegas.
Sistem sub real-time komputasi sub real-time memiliki sedikit kelonggaran. Dalam sistem ini, proses yang kritis menerima prioritas lebih daripada yang lain. Ada dua jenis thread, yaitu thread kernel dan user thread. Kernel thread dijadwalkan oleh sistem operasi, sedangkan user thread dijadwalkan oleh perpustakaan thread. Perpustakaan thread menyediakan tiga jenis penjadwalan, yaitu SCHED-VIPO, SCHED-RR, dan SCHED-ORDER. Sinkronisasi kernel Linux dilakukan dengan dua solusi, yaitu dengan membuat normal kernel yang bersifat kode non-primitive akan muncul salah satu dari tiga aksi, yaitu interupsi, fault, atau kernel kode memanggil penjadwalan sendiri. Yang kedua ada dengan meniadakan interupsi pada saat critical sections muncul. Mungkin itu saja penjelasan materi rangkuman sistem operasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.